belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sekarang kita lanjutkan membahas tentang siroh. Judulnya Oasis di Tengah Gurun. Tahu oasis? Oasis? Oasis itu kalau di gurun pasir, kemudian ada satu tempat banyak pohonnya, ada mata airnya, ada sumurnya, ada danaunya. Nah, itu disebut oasis. Oasis. Saat perjanjian Hilful Fudul disepakati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda. Kemarin berapa usia Rasulullah ketika Hilful Fudul teh? 20 kalau nggak salah. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 20, ada yang bilang 15 sampai 20, sebab perang Hilful Fudul perang Fijarnya lama gitu ya. Jadi Hilful Fudul kira-kira Berarti Rasul sebulan tuh belum selesai. Itu sebulan belum selesai. ya belum ada ya. Karena perang enggak gitu. Rasulullah mengenai kehadirannya dalam Hilful Fudul, Rasulullah bersabda bahwa beliau pernah menghadiri sebuah perjanjian yang jika dirinya diseru untuk menaati perjanjian tersebut pada masa Islam, maka beliau akan memenuhinya. Jadi dalam riwayat hadis begitu. Jadi kalau dulu pernah aku hadir, kata Rasulullah, dalam perjanjian yang kalau dalam Islam ada itu pasti hadir. Nah, perjanjian itu maksudnya Hilful Fudul. Imam Al-Humaydi menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan untuk tidak membiarkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang lebih berhak. Keberadaan Hilful Fudul di tengah masyarakat bagaikan oasis di gurun yang gersang. Itu maksudnya oasis di sini bukan benar-benar ada oasis, tapi maksudnya di situasi orang Arab yang sangat panas, sering bermusuhan, tiba-tiba ada perjanjian yang bikin seger gitu, yang bikin menyejukkan, yang membuat damai itu. Nah, perjanjian tersebut juga menunjukkan bahwa di antara masyarakat jahiliyah ternyata masih ada orang-orang yang benci kezoliman dan peduli kepada orang lain. Kemarin siapa yang mengusulkan Hilful Fudul teh? Bukan, yang saudaranya ayah Rasulullah, yang paman Rasulullah. Siapa? Zubair bin Abdul Muthalib. Rasulullah menyukai perjanjian tersebut dengan umrun ni'am. Nah, jadi dalam hadis kata Rasulullah, aku lebih menyukai Hilful Fudul daripada humrun ni'am. Humrun ni'am itu artinya unta merah gitu. Aku lebih menyukai perjanjian itu daripada unta merah. Nah, unta merah itu adalah harta yang paling mahal dan jadi kebanggaan orang Arab. Jadi orang Arab kalau punya unta yang berwarna merah itu berarti orang sangat kaya banget gitu, orang yang sangat kaya sekali. Nah, tahu berapa harganya? Nah, unta merah itu harta yang paling mahal. Jadi kan unta yang paling mahal, harta yang paling mahal. Pada tahun 2013, nah kalau kita hitung ini ya, kalau hitung harga tahun 2013, unta merah itu harganya 70 juta. Kalau dihitung pakai uang rupiah, orang rupiah tahun 2013 ya, itu 70 juta. Mungkin kalau sekarang bisa sampai 100 juta. Jadi satu ekor hewan hampir sama harganya dengan satu buah mobil. Itu umrun ni'am namanya. Ngerti gak? Gitu. Jadi perjanjian. Nah, ini mah contoh aja. Jadi merahnya itu bukan merah kayak merah karena darah, bukan, tapi ya kemerah-merahan begitu. Itu. Jadi kalau orang punya umrun ni'am berarti itu adalah orang yang paling kaya. Nah, meskipun hidup sederhana,
Abu Thalib paman Nabi selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah ini lanjutannya, ini beda lagi ceritanya. Jadi Muhammad Rasulullah ketika masih muda, beliau masih tetap tinggal bersama Abu Thalib. Abu Thalib paman beliau itu sebagai keponakan yang baik. Rasulullah selalu membantu pamannya dengan melakukan berbagai pekerjaan yang salah satunya adalah menggembala domba. Nah ini sudah diceritakan sebelumnya bahwa Rasulullah itu suka membantu paman-pamannya. Waktu itu juga waktu masih tentang masa kecil. Itu juga. Jadi sejak kecil menggembala domba, udah agak gede, sudah remaja juga suka menggembala domba. Nah, punya domba. punya. Kalau dulu yang domba yang digembalakan paling punya keluarga. Nah semakin membesar Rasulullah, semakin remaja, maka banyak orang yang menitipkan domba kepada Rasulullah. Jadi semakin banyak dipercaya oleh banyak orang gitu. Jadi kenapa sangat dipercaya? Karena Rasulullah memiliki sifat jujur. Jadi semakin dewasa itu semakin dipercaya. Rasulullah pernah berkata, aku adalah orang yang tidak berharta. Masa-masa yang sulit telah kita lewati, dan sekarang telah tiba waktunya rombongan saudagar hendak berangkat menuju Syam, dan Khadijah mengirim orang-orang yang bekerja padanya untuk membawa dagangannya. Nah, gitu. Jadi umur berapa? Belum 25 menikahnya. Tapi di usia 15 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah jadi nabi? Bukan, sudah banyak dipercaya oleh banyak orang. Sudah dipercaya oleh banyak orang. Jadi Abu Thalib pernah berkata, aku ini orang miskin, tidak punya harta, dan masa-masa yang sulit sudah kita lewati. Sekarang sudah tiba saatnya kamu untuk berdagang, kata Rasulullah. Bantulah Khadijah, kata Abu Thalib kepada Rasulullah begitu. Bantulah Khadijah teh. Khadijah itu nanti jadi istri Rasulullah. Kan Khadijah teh siapanya Abu Thalib? Bukan siapa-siapanya, cuma Khadijah itu adalah orang kaya yang suka menitipkan barang dagangan kepada orang lain gitu. Jadi maksudnya Abu Thalib itu kan sering melihat Rasulullah suka menggembala domba orang-orang Mekah. Nah kata Rasulullah, sekarang mah coba datang kepada Khadijah, sebab Khadijah itu biasanya kalau sudah musim dagang menitipkan dagangannya kepada orang-orang. Nah kamu mah kan orang yang bisa dipercaya, itu kata Abu Thalib kepada Rasulullah. Pergilah kepada Khadijah untuk bekerja dengannya atau bekerja kepadanya. Hari waktu Rasul 25, Khadijah berapa? Ketika menikah Rasul 25, Khadijah 40. Berarti kalau Rasulullah 20, Khadijah berarti masih 35. Begitu. Jadi orang yang sangat kaya, hartanya banyak, dagangannya banyak begitu. Belum menikah sampai 40 tahun. Udah pernah menikah, udah punya anak dengan yang lain. Tapi kemudian suaminya meninggal. Nanti ketika usia 40, Rasulullah 25, Khadijah dan Rasulullah menikah. Terus Khadijah kemana? Hah? Khadijah anak-anak Khadijah yang itu Nggak diceritain nanti. Nah begitu. Jadi Rasulullah orang yang sangat bisa dipercaya. Nah sekarang Rasulullah bekerja kepada Khadijah. Ketika masih remaja, Rasulullah tidak suka meminta-minta. Beliau adalah remaja yang gemar bekerja keras, mulai dari menggembala domba hingga membawa dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Syam itu di Suriah sekarang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa sesungguhnya Khadijah telah lama mendengar kejujuran dan amanah Nabi Muhammad. Ia pun ingin agar suatu saat Nabi Muhammad bekerja kepadanya. Jadi Khadijah juga suka
itu ya, mendengar, melihat bagaimana Rasulullah itu jujurnya, bisa dipercaya. Makanya Rasul diberi gelar Al-Amin. Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat bisa dipercaya. Sehingga ketika Abu Thalib menyampaikan bahwa Nabi Muhammad akan berniaga ke Syam membawa dagangannya, maka Khadijah langsung menerimanya dan memberikan kepada Nabi Muhammad imbalan yang berlipat dari imbalan yang biasa diberikan kepada saudagar-saudagar yang lain. Jadi kepada Rasulullah mah bonusnya atau hadiahnya atau upahnya sangat banyak. Dalam perjalanan berniaga kali ini Nabi Muhammad ditemani oleh seorang laki-laki bernama Maisaroh. Jadi ketika Rasulullah membawa barang dagangan milik Siti Khadijah ke Syam, dia ditemani sama Maisaroh. Ia membantu Nabi dalam berdagang. Setelah musim dagang di Syam berakhir, Nabi membawa pulang keuntungan yang sangat banyak. Maisarah menceritakan kepada Khadijah bagaimana akhlak mulia Nabi selama berdagang bersamanya, serta peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang dilihat dari perilaku Nabi Muhammad. Nah, saat itu perdagangan di Arab itu sudah hebat. Jadi dagangnya sudah antar benua, atau antar benua ya, antar benua. Udah keluar negeri. Perdagangan antar wilayah sudah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Orang-orang sudah mulai berdagang melintasi benua sejak ribuan tahun. Aneka binatang yang dijinakkan telah diperdagangkan dari Asia menuju Gurun Sahara pada 6.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, bahkan domba dari Timur Tengah, dari Arab diperdagangkan ke Mesir pada akhir abad ke-7. Jadi orang-orang dulu sudah hebat dalam berdagang. Itu. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang membawa dagangan milik Khadijah. Tapi kalau orang-orang udah bisa ke dunia, dari dunia, berarti kan biasanya suka ada laut-lautnya. Jadi gimana? Ya lewat laut, naik perahu. Nah, tadi kan kata Maisarah banyak peristiwa menakjubkan. Nah, apa peristiwa menakjubkan? Contohnya, dalam perjalanan menuju Syam, Nabi Muhammad beristirahat di bawah sebatang pohon yang berada di dekat sebuah tempat ibadah. Di sana ada seorang pendeta bernama Nasturo. Nah, Nasturo kemudian berkata kepada Maisarah bahwa hanya seorang nabi saja yang berhenti di pohon tempat Muhammad berteduh. Nasturo bahkan kemudian menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Itu. Jadi Nasturo mendapat kabar dari mungkin dari orang-orang sebelumnya. Nasturo ini pendeta pengikut Nabi Isa. Kata dia, kalau ada orang yang singgah kemudian berteduh di pohon itu biasanya adalah seorang nabi. Ternyata benar, yang bersinggah di sana adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ini mah sama. Ya, udah selesai ceritanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Syam mendapat untung yang banyak. Ada yang mau ditanyain? Di Maisarah juga gak duduk di pohon itu? Enggak, Maisarah mah ngobrol sama Nasturo yang berteduh di bawah pohon mah. Hanya Rasulullah saja. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga ada nabi yang belum di situ. Bisa jadi. Tapi kan nggak tahu. Bisa jadi. Gitu. Biasanya seorang nabi itu kata Nasturo. Bahkan Nasturo percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir walaupun Rasul belum diutus saat itu. Dah selesai buku masa remaja. Nanti mulai besok kita masuk ke buku yang selanjutnya. Apa ya?
Selanjutnya adalah tentang orang terpercaya. Tentang judulnya orang terpercaya. Ini masih tentang Rasulullah. Contohnya di sini orang terpercaya Al-Amin itu ketika Rasulullah mendamaikan ketika membangun Ka'bah menyimpan Hajar Aswad. Tapi apa yang sama Rasulullah percaya batu Hajar Aswad dari surga. Nanti diceritain. Alah. Ya, kita lihat. Kenapa? Masih mau? Besok kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.